hadirat Tuhan pagi hari ini akan menyelimuti setiap kehidupan kita. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biar Tuhan pagi hari ini kami mau memberkati Engkau dengan setiap pujian kami. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Biar ada sukacita, ada pengharapan yang kuat yang Kau senantiasa Tuhan berikan buat kami. Kami rindu Tuhan membawa setiap pujian kami, membawa pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap pujian kami memberkati Engkau pagi hari ini ya Bapa. Mulianya hadirat-Mu Tuhan, mulianya hadirat-Mu ya Tuhan. Oh Jesus. Oh mulianya hadirat-Mu, kami
Shalom, selamat pagi semua Jemaat City of God. Shalom, apa kabar? Saya percaya hari Jumat ini ada berkat Tuhan dicurahkan buat setiap kita, dan ada kasih kemurahan Tuhan yang tentunya selalu menyertai hidup kita. Amin. Nah, firman Tuhan untuk pagi hari ini saya akan bacakan buat Anda sekalian, yaitu di dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini: Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau kita membaca di ayat yang ke-18 di bagian terakhir dikatakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita akan berpegang kepada hukum kalau kita sendiri juga tidak tahu akan isi hukum tersebut. Dan saya yakin sekali bahwa kita sudah diselamatkan. Kita dipilih oleh Tuhan tentunya dari begitu banyak orang, dan kemudian kita sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Dan lebih daripada itu, Dia memberikan kita juga janjinya yang pasti tergenapi, dan Dia memberikan firman-Nya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, setiap kita sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu firman-Nya, untuk membuat setiap dari kita kembali dipulihkan menjadi seperti rencana awal yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Dia ingin hidup setiap dari kita kembali menjadi orang-orang yang bisa menaklukkan, merawat, memelihara apa yang ada di depan kita. Saya percaya sekali bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan cuma saudara saja yang dipulihkan, tapi Dia juga menginginkan seluruh anggota keluarga Anda juga dipulihkan. Dia menginginkan juga orang-orang di sekitar saudara juga dipulihkan. Karena kita tahu kita hidup selalu terkait dengan satu dengan yang lain. Tidak mungkin hanya Anda yang diberkati, sedangkan orang di kanan kiri Anda hidup di dalam pergumulan. Kalau Anda ingin menikmati semuanya menjadi indah, tentunya kita tahu kita juga harus hidup diberkati, tapi orang lain di sekitarnya juga diberkati. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu hal yang perlu setiap dari kita betul-betul usahakan, dan perlu juga setiap dari kita terus bergumul di dalam doa memohon kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus punya kerinduan dan punya kemauan, dan memang ini yang harus kita usahakan, yaitu mendidik anak-anak kita supaya hidup kita tentram. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Amsal ini. Kita harus belajar untuk mendidik anak-anak kita. Saudara, Anda di rumah punya anak-anak, jangan lupa untuk ajari mereka mengenalkan firman Tuhan. Anda di rumah memiliki anak-anak, ajari mereka tentang pengetahuan-pengetahuan yang baik. Bimbing mereka. Pastikan baik anak saudara, cucu saudara, semua ada dalam didikan Tuhan. Tapi juga jangan hanya cuma keluarga saudara. Anda punya anak-anak buah, mungkin karyawan saudara, mungkin juga orang-orang yang bekerja dengan Anda. Ajari mereka juga hidup di dalam kebenaran firman, mulai daripada kehidupan kita yang menjadi contoh lebih dahulu. Pada waktu Anda menjadi contoh buat mereka, pada waktu hidup saudara, tutur kata saudara, perbuatan saudara, keputusan saudara di tengah-tengah pekerjaan menjadi contoh, menjadi saksi. Saya percaya mereka akan memperhatikan saudara dan akan menjadi sangat mudah untuk Anda kemudian mulai mengajarkan kepada mereka. Sehingga di dalam pekerjaan Anda bisa menikmati apa yang disebut ketentraman. Di dalam pekerjaan Anda bisa menikmati semua yang disebut kebahagiaan. Karena apa? Karena ada aturan-aturan yang berjalan seperti yang seharusnya. Oleh karena itu, menjadi sebuah usaha dari kita untuk kita harus terus mengajarkan kebenaran kepada banyak orang. Menjadi satu usaha daripada kita untuk kita terus jadi pelaku daripada firman. Dan mungkin Anda berkata, apakah aku mampu? Sekali lagi saya mau berkata kepada Anda, kabar baiknya ada kuasa Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk menjadi pelaku daripada firman. Yang terpenting di sini adalah Anda mengetahui isi firman. Yang kedua, Anda memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pelaku firman. Maka sumber kekuatan yang datang dari atas yang menyempurnakan semuanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan jadikan buat kami. Kami siap untuk menyongsong hari-hari kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberikan kepada kami ketentraman, kebahagiaan. Tapi kami sadar, ketentraman, kebahagiaan tidak dapat diperoleh secara cuma-cuma. Ada sesuatu yang harus diusahakan dalam hidup kami. Kami harus mendidik, kami harus memberikan kebenaran hukum-hukum-Mu kepada siapapun yang ada di sekitar kami, sehingga ketentraman dan kebahagiaan akan kami terima. Bapakku yang baik, kami bersyukur karena kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mampu menjadi pelaku daripada kebenaran firman dan hukum-Mu. Terus bekerjalah dalam hidup kami. Sekarang hamba berdoa, meminta berkat-Mu buat anak-anak. Hari ini kami bekerja, hari ini kami bisnis, hari ini anak-anak kami studi, hari ini kami lewati sepanjang hari dengan berbagai kegiatan. Kiranya berkat Tuhan mengalir di atas hidup setiap dari kami. Berkat yang membuat kami menjadi saksi bagi orang-orang yang mengenal, yang berjumpa, yang ada di lingkungan kami. Saksi tentang Engkau Tuhan. Oleh karena itu, terus beracaralah dalam hidup kami. Damai-Mu dan sejahtera-Mu adalah bagian kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.